Setelah lama kita menjeda segmen bedah hero ini, pada video kali ini kita akan melanjutkan segmen pembahasan tersebut, yang dimana pada segmen bedah hero terakhir, pembahasan kami adalah tentang hero yang ada pada Gen 5. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hero Gen 6. Untuk itu, selamat datang di bedah hero Gen 6. Hero Gen 6 akan muncul di server kalian ketika umur server telah mencapai kisaran 360 hari atau setelah 1 tahun kalian mulai bermain. Pada skill hero yang ada pada Gen 6 ini, terdapat skill ekspedisi hero yang memiliki giliran untuk dapat aktif. Untuk penjelasan skill beberapa giliran ini, dari pihak developer belum menjelaskan mekanisme bagaimana cara kerjanya secara detail dari in-game secara langsung, sehingga membuat player pemula kebingungan dalam memahaminya. Maka dari itu, sebelum kami memecah segmen pada pembahasan video kali ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme skill yang memiliki giliran. Apa itu giliran pada skill ekspedisi? Satu giliran sama dengan satu siklus serangan penuh dari kedua belah pihak, baik dari pasukan kalian maupun serangan musuh. Satu giliran sama dengan semua unit sudah melakukan aksinya sekali. Lalu ada beberapa giliran dalam satu pertempuran. Tidak ada jumlah giliran yang tetap. Lama pertempuran tergantung pada perbandingan kekuatan pasukan kalian dan pasukan musuh. Kalau pasukanmu jauh lebih kuat, pertempuran bisa selesai hanya dalam 1 hingga 2 giliran. Faktor lainnya seperti ketika musuh memiliki statistik tinggi, dan pasukan kalian juga memiliki perbedaan statistik yang signifikan, baik itu dari nyawanya ataupun pertahanannya. Bisa jadi pertempuran akan berlangsung dengan puluhan giliran. Dalam kasus sehari-hari, ekspedisi harian biasanya terjadi 3 hingga 6 giliran. Lalu untuk pertarungan rally kuat seperti Sunfire Castle, Tanur, hingga Tiran, kemungkinan untuk terjadi puluhan giliran dalam sekali peperangan. Lalu untuk Bear Trap, cuma ada 1 giliran. Karena inilah, skill seperti skill 1 Wayne ini tidak akan sempat untuk aktif. Jadi menurut pendapat kami, Gwen masih menjadi hero marksman yang lebih bagus untuk dijadikan leader rally untuk Bear Trap. Setelah kalian memahami tentang giliran, kita akan mulai memecah segmen pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, sumber hero. Yang kedua, skill dan widget. Yang ketiga, rekomendasi pemilihan hero. Dan yang terakhir, kombinasi line up hero. Rene adalah hero Lancer bertipe attack, yang dimana buff yang bisa kalian dapatkan dari widgetnya memberikan buff letalitas pasukan rally attack. Hero ini bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi leader rally. Untuk build trap dengan catatan kalian perlu menggunakan rasio yang sedikit memperbanyak Lancer karena buff dari skillnya. Untuk penjelasan detailnya akan kita bahas pada segmen selanjutnya, dan Rene ini bisa kalian dapatkan dari bermain Lucky Wheel. Selanjutnya adalah hero infantry, yaitu Wuming. Wuming adalah hero yang cukup overpower baik di eksplorasi maupun ekspedisi. Bahkan Wuming bisa menjadi joiner garnison pertahanan karena skill 1 ekspedisinya sangat baik untuk bertahan. Dan Wuming bisa kalian dapatkan dari Hall of Heroes atau Aula Pahlawan. Yang terakhir adalah hero marksman, yaitu Wayne. Hero ini bertipe defensif karena buff yang dia miliki dari widgetnya dapat memberikan buff letalitas pasukan pertahanan. Beberapa orang mengatakan hero ini adalah raja arena pada Gen 6 karena hero ini sangat kuat di eksplorasi. Hero Wayne bisa kalian dapatkan dari KUI atau SVS. Selanjutnya kita akan bahas tentang skill dan widget masing-masing hero ini. Bagi kalian yang ingin top up, kalian bisa top up di tempat saya. Nomor WhatsApp sudah saya letakkan di deskripsi. Untuk website Fame sedang kami buat, ditunggu saja. Wayne melemparkan bumerang yang akan memberikan kerusakan sebesar 140% sebanyak 2 kali setiap skill ini aktif. Skill ini bisa dibilang salah satu alasan mengapa Wayne disebut raja arena pada Gen 6 karena damage yang diberikan cukup sakit dan bersifat area. Skill 2, Wayne memiliki peluang sebesar 35% untuk dapat mengandalkan serangan normal atau basic attack. Skill 3, Wayne memberikan critical rate sebesar 15% saat memberikan damage, baik itu dari serangan normal ataupun dengan skillnya. Critical rate adalah statistik dalam game yang menentukan kemungkinan suatu serangan menghasilkan critical hit, serangan kritis. Serangan kritis adalah serangan yang memberikan damage lebih besar dari biasanya, dan critical rate menentukan seberapa sering serangan Anda akan menjadi kritis. Mudahnya, hero Wayne dapat memberikan serangan kritis kepada target dengan peluang 15%. Maka secara teori, serangan Wayne ke-6 hingga ke-10 sudah dipastikan mendapatkan damage kritis. Pada ekspedisi, Wayne memungkinkan seluruh pasukan kalian untuk dapat memberikan kerusakan ekstra sebesar 100% kepada semua pasukan musuh setiap 4 giliran. Skill ini akan cukup bagus untuk pertempuran panjang atau pertempuran besar, namun cukup buruk untuk melakukan bear trap. Wayne memberikan buff kepada pasukan pemanah untuk dapat memberikan peningkatan damage yang diterima oleh Lancer musuh sebesar 40% dan kepada marksman musuh sebesar 20%.
Wayne memberikan critical rate sebesar 25% untuk seluruh pasukan. Jika kalian masih belum paham tentang critical rate, mari aku jelaskan ulang. Pada skill Wayne baik skill 3 eksplorasi maupun ekspedisi. Mudahnya, critical rate adalah peluang serangan hero menghasilkan critical hit. Misalnya critical rate-nya 20%, berarti setiap 100 kali serangan, kira-kira 20 diantaranya akan jadi critical hit. Dan yang membuat kami rancu dalam menjelaskan detailnya adalah critical hit-nya belum dijelaskan secara detail dari pihak developer. Namun penjelasan saya pada skill eksplorasi itu dapat menjadi referensi kalian. Ini adalah statistik yang kalian dapatkan baik di eksplorasi maupun di ekspedisi. Terdapat statistik pahlawan dan juga pasukan penjaga. Pahlawan adalah yang ada di depan ini dan penjaga adalah prajurit yang ada di belakang ini. Lalu kedua stats yang ada di bagian bawah adalah stats ekspedisi yang akan langsung ditambahkan ke stats murni kalian. Ini dapat kalian cek pada report pertempuran. Wayne melepaskan 5 tembakan beruntun yang memberikan 56% kerusakan kepada musuh acak. Dan jika targetnya adalah prajurit penjaga, maka target dipastikan terbunuh dalam serangan ini. Wayne memberikan buff letalitas kepada seluruh pasukan, garnison atau pertahanan kalian. Skill ini hanya akan aktif ketika kalian sedang mempertahankan suatu bangunan atau tunggu. Skill aktif Rene akan melemparkan sebuah bom berbentuk bola yang akan memberikan damage area ledakan yang memberikan efek kerusakan sebesar 140, dan target yang terkena skill ini akan mengalami kebingungan dalam menyerang selama 1 detik yang mengakibatkan mereka menyerang secara acak baik kepada sekutu ataupun musuh. Jadi skill ini emang sangat membadutkan. Skill 2 Rene akan melemparkan bola cat yang akan meledakkan ketika mengenai target dan memberikan area kerusakan sebesar 70%. Ledakan bola cat akan meninggalkan tanda warna atau bisa disebut star mark, seperti yang bisa kalian lihat pada video ini. Dan target yang telah ditandai oleh skill 2 ini, damage yang mereka terima akan meningkat sebesar 6% selama 4 detik. Jika kalian ingin dilemparkan bola cat, silahkan komen di bawah. Skill pasif Rene yang selanjutnya, serangan yang diberikan oleh Rene meningkat sebesar 24% kepada target yang telah ditandai oleh star mark pada skill 2 tadi. Dan juga kerusakan yang diterima oleh target yang telah memiliki star mark ini akan meningkat sebesar 12%. Rene memberikan dream mark kepada musuh setiap 2 giliran dan memberikan peningkatan damage yang diberikan oleh lancer atau ahli tombak kalian sebesar 200% selama 1 giliran. Seharusnya kalian sudah dapat memahami mekanisme skill 1 Rene ini, karena saya telah menjelaskan tentang apa itu giliran dalam peperangan ekspedisi. Musuh yang telah ditandai dengan Dream Mark saat skill 1 Rene aktif akan menerima kerusakan ekstra sebesar 150% dari pasukan laser atau ahli tombak kalian. Musuh yang ditandai Dream Mark tadi akan menerima kerusakan ekstra sebesar 75% dari seluruh pasukan kalian. Ketiga skill Rene ini bertipe ofensif atau berfokus pada serangan, dan skill 2 dan 3 sangat bergantung pada berapa kali skill Rene ini aktif. Karena pada skill 1 lah Rene memberikan tanda Dream Mark-nya, dan skill 2 dan 3 hanya akan aktif kepada musuh yang sudah ditandai Dream Mark-nya pada skill 1. Seharusnya kalian sudah dapat mengetahui cara membaca dan memahami tentang statistik penerapan ini. Maka kita akan langsung saja membahas kemampuan eksklusifnya. Rene memiliki peluang 8% untuk membuat musuh kebingungan selama 1 detik, yang mengakibatkan target menyerang siapapun yang ada di dekatnya, baik itu musuh ataupun sekutu sendiri ataupun DPR. Ekspedisi, Rene memberikan buff letalitas sebesar 15% kepada DPR kepada pasukan rally attack kalian. Buff ini hanya akan aktif untuk pasukan rally attack dan tidak dapat aktif pada DPR dan tidak dapat aktif ketika kalian dalam posisi mempertahankan bangunan ataupun tungku. Umi memutarkan tongkatnya yang dapat menciptakan penghalang kuat. Skill aktif ini bersifat area dan akan memberikan kerusakan sebesar 140% kepada masyarakat, kepada musuh yang terkena, dan Umi akan memperoleh efek kekebalan terhadap serangan ataupun efek crowd control apapun selama 2 detik. Umi meningkatkan serangan sebesar 24% dan defense sebesar 48% selama 4 detik. Skill ini ditandai dengan munculnya shield di sekitaran tubuh Wuming. Wuming meningkatkan kerusakan yang dia berikan kepada musuh sebesar 20% dari serangan normal atau bisa disebut basic attack-nya. Wuming mengurangi damage yang diterima oleh infanteri kalian dari serangan normal yang musuh berikan sebesar 25% dan juga dari skill musuh sebesar 30%. Skill ini sangat bagus ketika kalian menjadi joiner garnison pertahanan, karena saat bertahan, rasio yang paling banyak digunakan adalah infanteri. Skill ini akan sangat efektif jika kalian menggunakan rasio yang didominasi oleh pasukan infanteri, dan skill ini tidak dapat aktif kepada pasukan lancer ataupun marksman kalian. Skill 2 meningkatkan kerusakan yang diberikan oleh seluruh pasukan kalian sebesar 20%. Wuming meningkatkan damage skill yang diberikan seluruh lini pasukan kalian sebesar 25%.
Jika kalian belum paham tentang penjelasan statistik perlengkapan ini, kalian bisa mundur ke awal video ketika saya menjelaskan statistik perlengkapan Rene. Maka dari itu, kita akan langsung membahas kemampuan eksklusifnya. Booming meningkatkan damage sebesar 30%. Booming meningkatkan pertahanan seluruh pasukan sebesar 15% ketika dalam posisi bertahan. Untuk pemilihan hero pada Gen 6 ini, kami akan memecah rekomendasi untuk setiap kategori pemain terlebih dahulu. Yang pertama untuk kalangan pemain free to play. Saran dari kami, kalian hanya perlu mengambil hero dari Lucky Wheel-nya, yaitu Rene. Karena kami memiliki beberapa rekomendasi untuk hero yang bagus untuk kalian ambil pada Gen 7 nanti. Ditunggu saja pada video yang akan datang. Pada kategori mid-span, kami rasa kalian tidak akan kesulitan jika mengambil dua hero sekaligus dalam satu generasi hero. Untuk rekomendasi hero yang bisa kalian ambil di sini adalah Rene dan juga Booming. Kenapa Booming? Karena Booming adalah hero infanteri yang cukup kuat di eksplorasi maupun ekspedisi. Skill pada ekspedisinya bisa dibilang cukup overpower, baik ketika menjadi leader rally maupun joiner rally atau garnison pertahanan. Jadi bisa dibilang Booming cukup fleksibel dan cukup kuat dalam peperangan. Lalu untuk high spender hingga Wells, kalian bisa mengambil ketiga hero ini karena jika kalian adalah kategori pemain high spend dan juga Wells, kami yakin kalian tidak akan kesulitan dalam memperkuat widget dari ketiga hero ini. Namun kalian perlu memilih dengan bijak hero apa yang perlu kalian pakai dalam situasi perang, baik itu saat menyerang, bertahan, atau bahkan ketika build trap. Kami akan merekomendasikan line up hero yang bisa kalian gunakan untuk itu. Pada kombinasi line up hero, mari kita langsung bedah. Ini adalah teori dan pendapat dari kami. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Untuk solo attack, rekomendasi kami kalian bisa menggunakan Booming, Rene, dan Wayne. Sebenarnya ada alternatif lain, yaitu Booming, Mia, dan Wayne. Mengapa Mia? Mungkin akan kita bahas di konten yang terpisah. Lalu untuk rally attack, rekomendasi kami kalian bisa menggunakan Booming, Gwen, dan Rene. Rene bisa diganti dengan Mia lagi. Untuk garnison defense, Booming, Nora, dan Wayne. Dan spesial untuk build trap, tetap mouse pick terbaik Geronimo, Mia, dan Gwen. Jika kalian tidak memiliki Geronimo ataupun Booming, kalian bisa menggunakan Hector sebagai line up pengganti. Demikian penjelasan tentang bedah hero yang ada pada Gen 6. Ini murni pendapat dan teori dari kami. Jika ada misinformasi yang kami berikan atau kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami @radiolhd1. Jangan lupa untuk kasih like jika kalian suka dengan konten-konten kami. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton dan request video ini. And see you guys in the next video. Famous.